mari kita berdiri. Kami mau iman kami dengan pengakuan iman Rasuli. Mari kita baca pengakuan iman Rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak tanah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidupnya kekal. Amin. I hear thy welcome voice. I hear thy welcome voice that calls me, Lord, to thee, for cleansing in thy precious blood that flowed on Calvary. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Though coming weak and vile, though those my strength assure, though those my vileness fully cleanse, dear spore is whole and pure. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. This Jesus calls me on to perfect faith and love, to perfect hope and peace and trust for earth and heaven above. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. All hail atoning blood, all hail redeeming grace, all hail the gift of Christ our Lord, our strength and righteousness. I am coming, Lord, coming now to thee. Wash me, cleanse me in the blood that flowed on Calvary. Amen. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Saya berdoa dalam bahasa Korea. Mari kita berdoa. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저희가 이 자리에 함께 모여서 또 이렇게 예배 드릴 수 있게 허락하여 주심에 주님 너무나 감사합니다. 저희 한 사람 한 사람을 택하여 주시고 불러주시고 저희를 위해서 십자가에 죽으시고 저에게 영원한 생명을 주셔서 주님 너무나 감사합니다. 주님의 그 깊고도 넓은 그 사랑에 주님 저희가 그 앞에 무릎을 꿇고 주님께 감사와 경의를 표합니다. 주님, 저희가 주님 앞에 예배드려 나왔습니다. 저희 이 자리에 함께한 우리 이블라트나 아궁미아나 이브요나 헬다 바바게레사 이뮤니커 엘소 이브미 사랑 저까지 페브리카 그리고 그 외에 우리 모든 분들 기억하여 주셔서 아버지 놀라운 부흥이 이 안덕교회 가운데 있을 수 있도록 도와주셨고 성령 충만함과 아버지 성령이 넘치는 교회가 될 수 있도록 도와주시옵소서. 제가 또 하나님 말씀을 전할 때 저랑 너무나 치우치지 않고 담대하게 하나님 말씀만 선포할 수 있도록 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 늘 함께 해주심에 감사합니다. 이 모든 말씀 사랑하신 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘. Selamat pagi semua. Setiap hari saya berdoa bagi semua anggota Antioch Community Church setiap hari supaya dipenuhi dengan Roh Kudus.
Dan saya juga berdoa untuk gereja ini supaya dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tetangga-tetangga kita di Antioch Community Church supaya datang ke gereja ini. Orang yang belum tahu tentang Tuhan. Hari ini kita baru kumpul bersama untuk ibadah minggu terakhir pada bulan Juni 2022. Puji Tuhan. Pertama-tama mari kita membaca firman Tuhan hari ini, Ibrani 5 ayat 1 sampai 5. Ibrani 5 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dalam menjadi imam besar, tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Amin. Dalam meneliti pekerjaan Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bahwa Alkitab menggambarkan Yesus Kristus pada dasarnya sebagai perantara, yaitu antara Allah dan kita. Selanjutnya, kita telah belajar bahwa Yesus Kristus melakukan 3 fungsi utama untuk bertindak sebagai mediator. Dia adalah seorang nabi, seorang imam, dan seorang raja. Kita membutuhkan Tuhan dalam 3 bidang ini. Sebagai akibat dari dosa yang mengerikan akan ketidaktahuan, kita membutuhkan seorang untuk mengajari kita. Orang berdosa adalah mereka yang berdiam dalam kegelapan, yang hatinya telah digelapkan, dan mereka yang membutuhkan terang. Jadi, karena Alkitab selalu menggambarkan dosa sebagai ketidaktahuan, Tuhan datang sebagai terang, guru, dan nabi dunia. Minta maaf. Kita telah melihat cara Tuhan Yesus berbicara sebagai seorang nabi. Sekarang mari kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang Kristus sang imam. Seorang imam mewakili kita di hadapan Tuhan. Di sisi lain, para nabi mewakili Tuhan bagi kita. Seorang nabi datang kepada manusia dengan pesan Tuhan, dan seorang imam datang kepada Tuhan atas nama manusia. Seperti yang telah kita lihat, kita akan terus-menerus menekankan kebutuhan terbesar kita. Kita membutuhkan seorang imam. Kita tidak hanya harus dibebaskan dari kegelapan dan ketidaktahuan akan dosa, tetapi kita juga harus dibebaskan dari rasa bersalah dan kesengsaraan yang menyertainya. Alkitab di mana-mana mengajarkan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar kita yang agung. Apa sebenarnya artinya ini? Ibrani 5 ayat 1 sampai 5 memiliki penjelasan yang bagus untuk ini. Salah satu tujuan penulis menulis surat ini adalah untuk menunjukkan keagungan Tuhan Yesus Kristus. Di atas skalanya, Dia ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah imam besar agung yang lebih tinggi dari Harun, dan bahwa Ia melakukan pelayanannya dengan sempurna. Tapi penulis mengatakan dia dalam masalah. Dia ingin menjelaskan fakta bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah imam besar menurut peraturan Melkisedek. Tetapi dia harus mengatakan tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan, karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan.
Kesulitannya adalah kenyataan bahwa orang Kristen Ibrani masih terguncang oleh tahap awal doktrin Kristus. Mereka masih anak kecil. Ini karena mereka tidak pernah menggunakan keterampilan dan kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dan mereka masih hanya makan susu spiritual dan agama, tetapi tidak makan makanan padat. Sayangnya, banyak orang Kristen yang masih dalam kondisi ini. Orang-orang ini berkata, saya tidak tahan dengan doktrin itu. Itu terlalu berat untukku. Ini akan sangat bagus jika ada celama Alkitab yang membahas seluruh kitab Ibrani dalam satu malam. Tetapi doktrin ini sangat sulit untuk dipahami. Hanya ada satu cerita yang bisa saya ceritakan kepada orang-orang ini. Mereka adalah anak-anak kecil di dalam Kristus. Alasan mengapa banyak orang kehilangan begitu banyak tentang iman Kristen dan sering mendapat masalah dan kebingungan karena tidak tahu harus berbuat atau berpikir apa adalah karena mereka masih anak-anak. Namun ini tidak berarti bahwa doktrinnya sederhana. Alasan mengapa masalah dengan doktrin begitu sering terjadi dalam sejarah panjang gereja adalah karena doktrin itu tidak sederhana. Tampaknya tidak ada subjek yang menyebabkan lebih banyak kebingungan daripada doktrin yang sekarang kita periksa. Jelas, iblis lebih tertarik untuk menyelang kepercayaan pada doktrin ini daripada apapun. Karena doktrin ini sangat penting, fokus khusus iblis telah diberikan padanya, dan sebagai akibatnya banyak kesalahan dan kesesatan telah dibuat mengenai masalah ini selama berabad-abad. Ajaran sesat ini masih ada sampai sekarang. Itulah mengapa penting untuk mempelajari doktrin ini. Tidak peduli betapa sulitnya itu. Untuk mengetahui apa itu kebenaran dan untuk melawan ajaran-ajaran palsu yang mengelilingi kita, saat ini banyak agama sesat sangat aktif. Guru-guru palsu mengklaim bahwa hanya mereka yang memiliki iman Kristen yang sejati dan bahwa kami yang mengkhotbahkan iman Injil tidak menekankan apa yang mereka tekankan. Semua ajaran ini harus diuji dengan apa yang mereka katakan tentang korban tebusan dan metode rekonsiliasi. Dengan begitu, kita akan tahu bahwa mereka salah pada saat ini. Oleh karena itu, ini adalah doktrin yang paling penting bagi kami. Itu selalu penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipercaya. Terutama hari ini ketika kita ingin melindungi diri kita sendiri dan mereka yang lebih lemah dari kita dari delusi yang kuat dan seruk buruk dosa yang sering menyamar sebagai malaikat cahaya. Saya pikir cara terbaik untuk mendekati subjek ini adalah pertama-tama mencari tahu apa yang Alkitab ajarkan tentang imamat atau imam. Ini adalah cara yang baik untuk mendekati doktrin ini, dan ada banyak ajaran tentang imam di dalam Alkitab. Dengan kata lain, untuk mengetahui apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan sebagai imam besar yang agung, pertama-tama kita harus mulai dengan Perjanjian Lama. Karena Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adalah satu kesatuan. Perjanjian Lama mengacu pada Perjanjian Baru dan merupakan semacam tif Kristus yang merupakan prototip. Jadi apa yang kita ketahui tentang sifat dan fungsi imamat? Definisi terbaik yang ditemukan dalam Alkitab ditemukan dalam 5 ayat pertama Ibrani 5. Izinkan saya meringkas beberapa hal tentang imam dalam ayat ini di bawah beberapa judul. Pertama, agar seorang imam menjadi wakil manusia, dia harus dipilih dari antara
manusia. Kedua, imam dipilih dan diangkat oleh Allah. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun, berdasarkan ayat 4. Ketiga, imam bertindak untuk manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Fakta ini dinyatakan dengan jelas. Sebab, Ibrani 5 ayat 1, sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ciri keempat adalah imam mempersembahkan persembahan dan korban untuk dosa. Ayat ini menekankan 4 hal di atas. Bagian lain dari Alkitab juga mengajarkan bahwa imam harus suci, murni secara moral, dan mengabdi kepada Allah. Imamat 21 ayat 6-8 mengatakan, mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dilusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya. Karena imam itu kudus bagi Allahnya, dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang mengutuskan kamu adalah kudus. Para imam dipisahkan. Mereka tidak seharusnya melakukan hal-hal tertentu yang dilakukan orang lain, karena para imam dibaktikan kepada Yehovah. Oleh karena itu, tugas seorang imam dapat diringkas sebagai berikut. Seorang imam pada dasarnya adalah seorang mediator yang melakukan 2 hal utama. Pertama, ia berdamai melalui pengorbanan. Kedua, ia bertindak sebagai mediator atas nama rakyat. Mari kita lihat kata rekonsiliasi terlebih dahulu. Kata ini digunakan dalam teks besar yang dimulai dengan Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Yohanes juga menggunakan kata ini dalam suratnya yang pertama. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. 1 Yohanes 2 ayat 2. Apa itu rekonsiliasi? Apa itu rekonsiliasi? Rekonsiliasi adalah pemenuhan tuntutan kekudusan yang rusak. Artinya, ketika kekudusan Allah sendiri dirusak, rekonsiliasi itu ditawarkan untuk memuaskannya. Saya telah melakukan fungsi imam dalam 2 cara. Tugas pertamanya adalah berdamai dengan Tuhan, dan kemudian bersyafaat bagi orang-orang. Sebuah fakta yang segera berhubungan dengan aspek terpenting dari keseluruhan subjek. Imam membangun rekonsiliasi melalui persembahan dan korban. Jika Anda membaca Perjanjian Lama, Anda akan menemukan fakta ini berulang kali. Tetapi banyak orang Kristen tidak pernah membacanya, mengatakan bahwa mereka tidak memahaminya. Saya setuju bahwa topik ini sulit. Tetapi Perjanjian Baru, khususnya Ibrani, berbicara tentang persembahan dan pengorbanan. Jadi mari kita lihat ajaran utama Alkitab tentang persembahan dan pengorbanan. Pembelian dan korban dipersembahkan tidak hanya setelah Musa, tetapi juga sebelumnya. Namun, seperti yang dapat kita lihat dari imamat,
Dalam hukum yang diberikan Allah kepada Musa, persembahan dan korban secara khusus ditetapkan. Persembahan dan korban dipersembahkan bahkan sebelum hukum Musa menetapkannya. Apa arti dari persembahan dan pengorbanan itu? Saya ingin sekali membahas masalah ini hari ini karena banyak orang saat ini membaca konsep yang salah yang diajarkan dalam apa yang disebut buku perbandingan agama. Kami tidak punya waktu untuk berurusan dengan pandangan yang salah panjang lebar. Terlebih lagi, siapapun yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan missionaries yang dilakukan di berbagai negara akan mengetahui bahwa orang-orang kafir memiliki konsepsi yang sepenuhnya salah tentang fungsi persembahan dan pengorbanan. Oleh karena itu, saya akan membahas secara singkat pandangan yang salah. Ada orang yang percaya dan mengajarkan bahwa fungsi utama dari persembahan dan pengorbanan adalah untuk bertindak sebagai semacam pembelian untuk mengamankan anugerah. Orang-orang ini mengatakan bahwa ini adalah tujuan dari persembahan dan pengorbanan. Orang-orang mempersembahkan korban untuk mendapatkan bantuan dari dewa-dewa mereka. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa pengorbanan Alkitabiah memiliki arti yang sama. Mereka mengatakan Anda tidak boleh percaya apa yang dikatakan Alkitab. Karena Alkitab mengatakan bahwa Tuhan membuat manusia sempurna dan manusia itu tersesat setelah ia mulai memiliki hubungan dengan Tuhan. Orang-orang ini menjelaskan bahwa manusia dimulai sebagai seorang animisme yang percaya bahwa ada Tuhan dalam segala hal, berkembang dan akhirnya mencapai tahap percaya pada satu Tuhan. Namun mereka mengatakan bahwa konsep pengorbanan primitif tetap ada dan diserap ke dalam agama Kristen. Ada yang mengatakan bahwa pengorbanan adalah semacam simbol persekutuan dengan para dewa. Orang-orang membunuh binatang dan mengambil darahnya dan meletakkannya di altar. Orang-orang ini percaya bahwa roh dewa mereka ada di dalam binatang, sehingga mereka berkomunikasi dengan dewa melalui simbol darah dengan menempatkan darah binatang di atas altar. Beberapa percaya bahwa pengorbanan adalah semacam sakramen. Mereka mengatakan bahwa Tuhan sebenarnya ada di dalam binatang itu. Jadi ketika mereka membunuh dan memakan binatang itu, mereka memakan dewa mereka dan menerima nyawanya dan menjadi kuat di dalam dewa. Yang lain mengajarkan bahwa pengorbanan dan persembahan hanyalah cara untuk menghormati dan memuji Tuhan. Apa yang telah saya sebutkan sejauh ini adalah konsepsi yang salah tentang persembahan dan pengorbanan. Tapi apa yang Alkitab ajarkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, izinkan saya memperkenalkan sebuah istilah. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan Tuhan kita sebagai seorang imam untuk memastikan rekonsiliasi antara manusia, berdosa dan Allah. Pertama, kita harus memuaskan murka Allah, yaitu rekonsiliasi. Kedua, kita membutuhkan seseorang yang tidak bersalah untuk menderita dan dibunuh untuk hukuman yang pantas mereka terima karena kesalahan mereka, yaitu penebusan. Ketiga, komunitas kehidupan harus dibangun antara yang murka dan yang memprovokasi murka, juga penebusan. Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyelesaikan semua hal ini. Jika Anda melihat semua ini dalam terang persembahan dan pengorbanan perjanjian lama dan tuntutan terkait mereka, Anda akan melihat bahwa persembahan dan pengorbanan ini melakukan 3 hal di atas. Misalnya, Imamat 1 ayat 4 memiliki pernyataan yang sangat jelas. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala
korban bakaran itu, sehingga paginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Dalam 4 ayat 20 dikatakan, baginya harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Bagian lain dari imaman mencatat bagaimana orang-orang atau para imam yang mewakili mereka meletakkan tangan mereka di atas kepala binatang yang akan dikorbankan. Apa tujuan melakukannya? Meletakkan tangan mereka di atas kepala binatang adalah tanda bahwa mereka sedang memperhitungkan dosa dan kesalahan mereka kepada binatang yang disembelih, menggantikan mereka. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa pengorbanan yang memperhitungkannya untuk penghapusan dosa dan kesalahan ini jelas merupakan penebusan. Hal yang sama berlaku untuk memercikkan darah di mezbah dan di tempat pendamaian. Tetesan darah adalah pengingat lain dari dosa, menunjukkan bahwa kehidupan ada di dalam darah, dan bahwa kehidupan ini diambil dan dipersembahkan di atas takhta pendamaian, sehingga orang-orang berdosa dapat diperdamaikan dengan Allah. Dengan cara ini, dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia diselesaikan. Selanjutnya, Perjanjian Lama selanjutnya mengatakan bahwa sebagai akibat dari semua ini, dosa-dosa manusia diampuni dan ditutupi. Imamat 4 ayat 26. Saya pikir ini adalah ajaran penting yang diberikan oleh pengorbanan Perjanjian Lama. Pengorbanan ini dipersembahkan untuk anak-anak Israel, umat pilihan Allah. Meskipun mereka adalah anak-anak Tuhan, mereka terus jatuh ke dalam dosa, dan sebagai akibatnya mereka ditempatkan dalam hubungan yang salah dengan Tuhan. Tujuan dari korban bakaran dan korban sembelihan adalah untuk mengembalikan umat Tuhan ke dalam persekutuan dan perjanjian mereka dengan Tuhan, dan untuk mengembalikan posisi dan hak mereka sebagai umat Tuhan, sehingga mereka dapat menikmati berkat Tuhan yang telah diambil oleh kelalaian dan pelanggaran. Tentu saja, fungsi penting lainnya dari korban dan korban bakaran ini adalah untuk menjadi teladan bagi Tuhan Yesus Kristus dan bagaimana Allah mendamaikan manusia dengan dirinya. Korban dan korban bakaran menunjuk kepada Yesus Kristus dalam berbagai cara. Kami akan kembali ke ini nanti. Sejauh ini kita telah melihat ajaran utama Alkitab tentang fungsi imam. Kita juga telah melihat yang mana dari ini berlaku untuk Yesus Kristus. Tuhan Yesus adalah seorang manusia dan pekerjaannya adalah mempersembahkan korban. Pada saat yang sama, Tuhan Yesus bersyafaat bagi orang-orang. Alkitab di mana-mana mengklaim bahwa Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus adalah imam besar kita yang agung. Sebelum menyajikan bukti Alkitabnya, harus ditunjukkan bahwa ada satu perbedaan utama antara Yesus Kristus dan para imam yang dijelaskan dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, para imam harus menyelamatkan domba atau hewan lain untuk persembahan mereka. Tapi dalam kasus Tuhan Yesus Kristus, imam dan korban adalah satu. Yesus Kristus adalah imam. Apa yang dia berikan, dia mengorbankan dirinya, hidupnya, dan tubuhnya. Di sini sekali lagi, kita melihat bahwa Tuhan kita mempersatukan dalam dirinya hal-hal yang terpisah dalam Perjanjian Lama. Para nabi, imam, dan raja-raja dari generasi lama semuanya berbeda. Tetapi Kristus adalah pribadi yang termasuk ketiganya. Jadi apa buktinya bahwa Yesus Kristus adalah imam besar yang ditafsirkan Allah?
Sangat menarik untuk dicatat bahwa hanya ada satu buku dalam Alkitab yang secara langsung dan jelas menggambarkan Yesus Kristus sebagai seorang imam. Satu buku ini adalah kitab Ibrani. Ibrani 3 ayat 1, 4 ayat 14, 5 ayat 6, 6 ayat 20, 7 ayat 26, 8 ayat 1. Dan beberapa ayat lain menggambarkan Kristus sebagai seorang imam. Periksa sendiri ayat-ayat ini. Menelusuri ayat-ayat ini adalah studi yang sangat bermanfaat. Tentu saja, ajaran ini disinggung dalam beberapa bagian lain. Misalnya, dengarkan Tuhan kita sendiri. Tuhan berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45. Rasul Paulus mengajarkan fakta ini terus menerus. Dalam Roma 3 ayat 24 sampai 25, ia berkata, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Hal yang sama dikatakan dalam Roma 5 ayat 6 sampai 8 dan 1 Korintus 5 ayat 7. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Juga 1 Korintus 15 ayat 3 adalah pernyataan besar dari doktrin ini. Banyak ayat lain yang bisa dikutip. Ajaran yang sama ditemukan dalam tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Yohanes Pembaptis berkata, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 juga memiliki ayat berikut. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidupnya kekal. Ini adalah ajaran yang sama. Juga dalam 1 Yohanes 2 ayat 2 dikatakan, dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Petrus mengajarkan hal yang sama dalam surat-suratnya. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. 1 Petrus 1 ayat 19. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bidurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. 1 Petrus 3 ayat 18. Ayat-ayat ini mengklaim bahwa Yesus Kristus adalah imam besar kita yang agung. Jika Anda memeriksa ajaran tentang Tuhan kita ini dalam terang kualifikasi imamat dalam Ibrani 5, Anda akan menemukan bahwa Tuhan memenuhi semua kualifikasi itu. Yesus sendiri tidak mengambil jabatan iman, tetapi Allah memanggilnya dan mengangkatnya. Selanjutnya, Tuhan kita menjadi wakil manusia untuk hal-hal yang menjadi milik Tuhan dan mempersembahkan persembahan dan pengorbanan. Dengan cara ini, Tuhan dengan sempurna memenuhi semua kondisi. Itu tidak semua. Setelah mempersembahkan korban sebagai imam, Tuhan kita bersyafaat atas nama umatnya. Fakta bahwa Tuhan bersyafaat atas nama kita akan dibahas dalam khotbah selanjutnya.
Jadi saya akan menyebutkannya secara singkat untuk saat ini. Tetapi saya pikir bermanfaat untuk melihat pelayanan Tuhan kita sebagai seorang imam secara keseluruhan. Tepat sebelum dia meninggal, dia berdoa untuk murid-muridnya. Fakta ini dapat ditemukan dalam doa imam besar yang dicatat dalam Yohanes 17. Juga tertulis bahwa Tuhan bersama Allah di surga, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ibrani 7 ayat 25. Tuhan adalah pembela kita. Jelas bahwa keberadaan Yesus adalah sebuah permohonan ketika dia memohon kepada Tuhan. Karena keberadaan Yesus adalah pengingat bahwa penebusan telah dilakukan dan korban pendamaian telah dilakukan. Dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus berdoa agar kita tidak jatuh ke dalam kejatuhan, agar kita dikuduskan oleh kebenaran, agar kita dapat tinggal di hadirat Tuhan, sehingga kita dapat melihat kemuliaan yang dimilikinya bersama Bapa. Tuhan bersyafaat bagi kita tanpa henti. Merupakan suatu berkat untuk mengetahui bahwa kita memiliki seorang imam di hadapan Bapa yang menjadi korban pendamaian sekali dan untuk selamanya. Dan bahwa dia masih menjadi korban pendamaian. 1 Yohanes 2. Fakta ini dapat meyakinkan kita bahwa dosa-dosa kita telah diampuni dan bahwa kita tidak boleh menurutinya. Ini memberitahu kita bahwa kita seharusnya tidak mendengarkan iblis ketika dia mencoba membuat kita percaya bahwa kita telah kehilangan hubungan kita dengan Tuhan karena dosa dan bahwa kita tidak akan pernah bisa memeliharakannya. Untuk semua ini kami menjawab, kami memiliki nabi yang merupakan pendamaian dan kami tahu bahwa dosa-dosa kami diampuni. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Sejauh ini Anda telah melihat bahwa Tuhan kita telah memenuhi semua kebutuhan kita. Tuhan melakukan ini dengan dilahirkan sebagai manusia. Tuhan tidak mungkin menjadi imam besar kita jika dia tidak mengambil ke atas dirinya sifat manusia. Inkarnasi sangat penting karena imam harus dipilih dari antara manusia. Jadi Tuhan menjadi manusia dan firman menjadi daging. Dia mengambil sifat manusia untuk menjadi wakil kita. Tuhan bersimpati dengan kelemahan kita, namun tanpa dosa. Dan dalam segala hal dicobai seperti kita, namun tanpa dosa. Dia adalah imam besar kita yang mewakili dan berbicara untuk kita. Dan kami tahu bahwa Yesus mempersembahkan persembahan dan pengorbanan yang sudah diterima oleh Tuhan. Dengan cara ini, Tuhan kita selalu bersyafaat bagi semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Amin. Amin. Mari kita berdoa. saya berdoa dalam bahasa 코리아. 주님 감사합니다. 하나님 오늘 저에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 예수님 이 땅 가운데 오셔서 제사장으로서 예수님이 어떤 역할을 하셨는지 저희가 구약을 통해서 또 신약을 통해서 다시 한번 깊이 깨닫게 되었습니다. 당신 자신이 선지자이시면서 제사장이시고 또 당신 자신이 제물이셨던 예수님, 하나님의 놀랍고도 위대한 사랑에 저희가 감사를 올려드립니다. 저희가 무릎을 꿇습니다. 하나님 감사와 경배가 제 삶 가운데서 날마다 끊어지지 않도록 이 십자가의 기쁨과 이 십자가의 감격이 날마다 끊어지지 않도록 주여 붙들어 주시옵소서. 날마다의 삶이 감사로 넘치는 삶이 될 수 있도록 주여 붙들어 주시옵소서. 아버지 감사합니다. 늘 함께하여 주셔서 감사합니다. 이 모든 말씀 살아계신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘. pengumuman. Saya minta doa untuk Bapak Marcel dan Ibu Jenny, Missionary Antioch Community Church. Bapak Marcel kesehatannya agak kurang sekarang dan Ibu Jenny harus pindah rumahnya karena beberapa alasan. Saya minta doa bagi mereka.
Sekarang kita harus berdoa untuk missionary ketiga Antioch Community Church. visi misi Antioch Community Church adalah kita akan kirim 100 missionary ke wilayah Sunda dan akan membangun 100 gereja di wilayah Sunda. Amin. Haleluya. Ini penting. Waktu perlindungan dan waktu doa. Kita harus membaca Alkitab setiap hari dan kita harus berdoa setiap hari. Oke, penting. Saya minta doa untuk KVKD, kursus bahasa Korea di Depok. izin khususnya untuk izin operasional. Ya. Bulan Agustus, pada awal bulan Agustus kita akan memulai kursus bahasa Korea di Depok. Sekarang ada 5 guru dan 2 siswa mendaftar. Okay. Baik, kita harus berdoa untuk semua hal ini. Dan minggu pertama dan minggu depan, tanggal 7 bulan Agustus, kita akan beribadah bersama secara offline di Antioch Community Church. Jam 9 ada sekolah minggu dan jam 10 ada ibadah Antioch Community Church secara offline. Okay? Saya minta doa untuk sekolah minggu. Semua ibadah ini akan dilakukan dalam bahasa Inggris. Tapi ibadah Antioch Community Church jam 10 ya dalam bahasa Indonesia. Okay? Hanya untuk sekolah minggu. Okay? Baik. Dan bulan Oktober, minggu pertama bulan Oktober, kita akan mengajak 12 keluarga. Ya, pada Pasar Murah, kita mengunjungi 12 keluarga. Jadi, kita ingin mengajak lagi mereka ke ibadah. Okay? Pada bulan Oktober, minggu pertama. Saya minta doa untuk semua hal ini. Baik? Cukup, ini cukup untuk hari ini. Kemudian doa Bapa kami. Kita harus berdoa dengan doa Bapa kami setiap hari. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami. 1, 2, 3. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.